Halo geng, apa kabar? Di pas bulan peringatan kemerdekaan Indonesia, Layar Tube 17 akan membagikan alur cerita Hati Merdeka. Selamat menyaksikan. Agustus 1945, Jepang menyerahkan Indonesia pada Belanda. 17 Agustus 1945, Soekarno menyatakan Indonesia merdeka. 29 September 1945, Belanda yang menjadi tahanan perang dibebaskan kemudian menyerang Indonesia. 15 Desember 1945, Belanda menyatakan hak milik atas Hindia Belanda, menjajah dari darat, laut, dan udara. 9 April 1946, tidak sudi kota yang dikuasai Belanda, pejuang revolusi membakar kota Bandung. 29 November 1946, tentara Belanda meneror dan menembaki ribuan penduduk. 20 Juli 1947, tentara Van Mook mengepung Jawa, para pemberontak terperangkap di Jogja. Januari 1948, sementara Belanda merayakan kerajaannya, beberapa pahlawan terus berjuang. Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda masih menyerang. Kali ini Kapten Amir dan Letnan Thomas berada di hutan tidak jauh dari kediaman tentara Belanda. Di dalam kamar di kediaman tentara Belanda sudah ada Marius yang lagi di dalam kamar sedang mencari sebuah peta. Peta itu lalu diduplikat Marius. Di saat itu beberapa tentara Belanda sudah selesai berolahraga. Karena Marius masih di dalam kamar, Senja menawarkan hidangan untuk para tentara Belanda. Setelah itu Senja mengetuk pintu untuk memberi kode pada Marius agar cepat menyelesaikannya. Thomas tidak sabar, ingin rasanya dia tembak tentara Belanda itu. Kapten Amir meminta Thomas menahan karena mereka adalah tentara, bukan pembunuh. Senja merasa Marius lama sekali di dalam kamar. Senja meminta Dayan untuk mengulur waktu. Dayan lalu membawa 2 gelas minuman. Setelah menaruh 1 gelas di meja, 1 gelas lagi Dayan jatuhkan di baju tentara Belanda. Tentara Belanda itu marah lalu menampar Dayan. Di saat itu Marius untungnya sudah selesai menduplikat, lalu kertas itu dia taruh di dalam tangan bajunya. Belanda itu marah dan mengatakan negeri ini penuh dengan orang tolol. Lalu tentara Belanda itu mengambil serbet yang ada di tangan Marius. Marius dengan cepat memasukkan kertas yang dia sembunyikan. Kertas itu lalu diberikan pada Senja. Marius lalu memberikan makanan dan minuman agar diantarkan ke meja tentara Belanda itu. Marius dan Senja terlebih dahulu meninggalkan tempat itu, kemudian diikuti Dayan. Senja bertanya di mana Budi. Ternyata Budi tertangkap tentara Belanda. Thomas rasanya ingin menembak Belanda itu, tapi Kapten Amir meminta Thomas tidak menembak dan pergi saja dengan yang lain ke titik yang sudah ditentukan. Thomas awalnya menolak, dia ingin menolong Budi yang masih anak-anak. Tapi Kapten Amir mengambil senjata Thomas lalu menyuruh Thomas pergi. Sebelum pergi, Thomas mengatakan kepada Kapten Amir bahwa Kapten Amir tidak sayang anak-anak. Setelah Thomas pergi, Kapten Amir bersiap mengarahkan senjatanya ke tentara Belanda yang menahan Budi. Sedangkan Budi terus-terusan ditampar tentara Belanda, diminta mengaku. Dari kejauhan, Budi melihat Kapten Amir yang bersiap untuk menembak. Budi memberi kode pada Kapten Amir agar menembak dan Budi siap berkorban. Kapten Amir sungguh berat melakukannya, tapi melihat Budi terus disiksa, dipaksa untuk mengaku, Kapten Amir terpaksa menembak Budi. Lalu Kapten Amir menembak kapten tentara Belanda. Mendengar suara tembakan, Senja, Marius, dan Dayan naik ke atas kuda lalu pergi meninggalkan markas tentara Belanda itu. Tentara Belanda menembaki Kapten Amir, Senja, Marius, dan Dayan, tapi mereka berhasil lolos dan bertemu di titik yang sudah ditentukan. Kapten Amir masih terbayang-bayang pada saat dia harus menembak Budi, seorang pejuang yang masih anak-anak, dan pada akhirnya mereka semua diistirahatkan sampai ada misi baru. Kapten Amir pulang ke rumah menemui istrinya yang sedang hamil. Istri Kapten Amir senang Kapten Amir pulang. Istri Kapten Amir memberitahu bahwa anak di dalam kandungannya kuat sekali seperti laki-laki, suka nendang. Kapten Amir yang memegang perut istrinya terasa gerakan anaknya di dalam perut istrinya. Istri Kapten Amir mengatakan anak di dalam perutnya berontak terus kayak bapaknya, asal jangan jadi tentara ya. Kapten Amir lalu mengatakan lebih baik anak perempuan saja dan jadi guru saja. Melihat wajah suaminya, istri Kapten Amir bertanya ada apa. Tapi Kapten Amir tidak mau menceritakan kejadian baru saja yang dia alami.
Kapten Amir tidak mau istrinya kepikiran. Lalu Kapten Amir minta ditunjukkan rumah baru mereka. Thomas lagi belajar apa yang akan dia katakan jika bertemu Senja, wanita yang dia cintai. Dan rencananya Thomas juga akan memberikan lipstik merah buat Senja. Thomas berulang-ulang berlatih cara berbicara memberikan lipstik itu pada Senja. Senja pun datang dan memanggil Thomas. Mereka berdua jalan dan Senja mengajak Thomas untuk menonton gamelan. Di dalam banyak tentara yang berseragam resmi, beda dengan Thomas dan teman-temannya. Tentara berseragam resmi melempar senyuman pada Senja. Senja pun membalas senyuman. Thomas cemburu dengan mengatakan gagah bergaya seperti pahlawan. Senja mengatakan, wanita mana yang tidak suka dengan pria berseragam? Thomas balas berkata, seragam necis belum tentu menang berperang. Senja lalu meminta Thomas untuk tidak cemburu. Thomas lalu berkata dengan serius bahwa Senja lebih baik di rumah saja. Ekspresi wajah Senja berubah. Thomas menjelaskan bahwa selesai bertempur nanti Thomas akan melamar Senja. Mendengar ucapan Thomas, Senja bukannya senang, dia makin marah dan mengatakan dia tidak mau seperti babu bersih-bersih di rumah. Senja mau ikut bertempur. Thomas mengatakan bertempur itu berbahaya. Senja membalas dengan berkata, perang sudah masuk rumahnya sebelum Thomas menjadi tentara. Senja pun pergi meninggalkan Thomas yang hanya bisa melihat Senja pergi. Tempat hiburan malam, Marius duduk sendiri ditemani sebotol minuman. Dia masih teringat dia pergi dari rumah karena dipaksa oleh ayahnya menjadi tentara Belanda. Karena ayah Marius orang Belanda dan ibu Marius orang Indonesia, Marius mempunyai keinginan menjadi tentara Indonesia. Tidak berapa lama Dayan datang dan Thomas datang juga. Marius bisa menebak dari wajah Thomas pasti dia gagal mendekati Senja. Thomas hanya berkata, ya begitulah. Marius lalu mencontohkan cara mendekati wanita dan Marius berhasil membuat seorang wanita mau menemaninya minum. Thomas mengatakan Marius memang jago merayu wanita, beda dengan dia yang menjadi bisu ketika dekat dengan wanita. Mendengar perkataan Thomas, Dayan sedikit tersinggung karena Dayan bisu. Tentara berseragam resmi lalu menertawai Dayan dan Thomas. Thomas lalu bertanya mereka mau apa. Seorang tentara berseragam resmi itu mengatakan dia mau Thomas dan teman-temannya pergi dari tempat ini. Orang-orang tentara yang seperti kuli dan bisu. Dayan langsung marah dan mendatangi tentara berseragam resmi itu. Diikuti Thomas dan Marius dan mereka pun bertempur sesama tentara. Sampai pada akhirnya Thomas dan kawan-kawan dipanggil diminta untuk menghadap karena keributan itu. Komandan mereka marah dengan kejadian di tempat maksiat itu. Komandan mereka berkata dia memberi istirahat agar mereka bisa bertemu dengan keluarga, bukan malah baku hantam dengan TNI. Tidak lama Kapten Amir datang. Dia meminta maaf karena terlambat datang dan dia meminta maaf karena kesalahan anak buahnya. Komandan akhirnya tidak mempermasalahkan perkelahian itu. Komandan memberikan tugas baru buat mereka. Komandan membawa Kapten Amir dan yang lainnya ke tempat darurat. Di sana Kapten mengajak mereka bertemu dengan seorang mantan tentara khusus Belanda. Dia punya komandan yang bernama Reimer, orang yang paling kejam dan sadis. Menurut informasi, Reimer ada di Bali dan komandan akan mengirim mereka ke Bali. Kapten Amir mengatakan dengan ratusan pasukan mereka bisa mengalahkan pasukan Reimer. Komandan mengatakan ini operasi sunyi. Kapten Amir bertanya, apa kita harus membunuh Reimer? Komandan mengatakan Reimer adalah orang yang paling kejam, pantas dibunuh. Kapten Amir mengatakan bahwa mereka adalah pejuang, bukan pembunuh. Komandan mengatakan ini perintah, dan jika Kapten Amir menolak akan dilaporkan ke mahkamah militer. Kapten Amir mempersilahkan. Komandan melaporkannya. Kapten Amir memilih mundur dari tentara. Dayan melirik ke Kapten Amir lalu mengejar Kapten Amir dan menahannya. Dayan sepertinya memohon agar Kapten Amir tidak pergi. Kapten Amir mengatakan dia tidak bisa ikut lagi. Lalu ketika akan pergi, Dayan kembali menahan Kapten Amir. Dayan kembali memohon. Tapi Kapten Amir berkata bahwa dia benar-benar minta maaf, dia tidak bisa ikut lagi. Dayan kembali menahan langkah Kapten Amir. Lalu Dayan memberitahu bahwa keluarganya mati di tangan Belanda. Bahkan dia tidak bisa bicara karena lidahnya dipotong Belanda. Kapten Amir mendekati Dayan dan berkata bahwa dia tahu penyiksaan Belanda pada Dayan.
Dan Kapten Amir berkata dia juga tahu Belanda seperti iblis, tapi apa bedanya kita seperti dia? Belanda menyiksa kita, kita membunuh mereka. Kapan habisnya? Kapten Amir lalu pergi sambil menabrak Dayan. Dayan kembali menarik Kapten Amir. Lalu Dayan sepertinya memberi isyarat jika Kapten Amir mau pergi, dia harus menghajar Dayan. Kapten Amir tidak berkata apa-apa, dia hanya memberi hormat lalu Kapten Amir pergi. Kini Dayan tidak menahan Kapten Amir, dia menyayangkan Kapten Amir tidak mau berjuang bersama dia lagi. Kapten Amir tiba di rumahnya, istri Kapten Amir membawa air minum. Melihat Kapten Amir yang hanya diam saja, istri Kapten Amir bertanya, "Ada apa?" Kapten Amir menyuruh istrinya duduk. Kapten Amir lalu memberitahu istrinya kalau dia sudah keluar dari tentara. Istri Kapten Amir bertanya, bukannya Kapten Amir selalu bercerita tentang revolusi dan senang menjadi tentara? Lalu Kapten Amir berkata dengan nada tinggi bahwa dia tidak senang jadi tentara dan dia cinta negeri ini. Tapi Kapten Amir menghentikan ucapannya karena melihat istrinya menjadi takut mendengar dan melihat Kapten Amir lagi marah-marah. Kapten Amir lalu merubah suasana dengan berkata, yang lebih penting Kapten Amir mencintai istri dan anak perempuannya yang ada di dalam perut istrinya. Lalu mereka berdua tersenyum sambil tertawa. Oke geng, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan di part berikutnya.